Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas materi tentang menghitung pH larutan penyangga setelah penambahan asam, basa, dan juga air. Materi ini adalah materi kimia di kelas 11. Seperti biasa kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dapat dengan mudah memahami materi yang akan dijelaskan kali ini. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya ya, karena kalian sudah mempelajari rumus untuk menghitung pH larutan penyangga, baik penyangga asam maupun penyangga basa. Jadi di sini ada soal sebanyak 100 ml CH3COOH 0,2 m dicampurkan dengan 200 ml CH3COONA 0,2 m. Jika Ka dari CH3COOH-nya adalah 10 pangkat minus 5, tentukanlah yang A pH campuran tersebut. Artinya pH dari CH3COOH yang telah dicampur dengan CH3COONA. Kemudian yang B itu adalah pH campuran setelah ditambah 10 ml larutan HCl 0,1 molar. Jadi setelah ini tadi CH3COH ditambah dengan CH3CONA, nanti ditambah lagi dengan HCl. Hitunglah pH-nya seperti itu. Nah, untuk yang C, sama pH campuran juga ditanya, tapi sekarang setelah ditambahkan dengan 10 ml larutan NaOH 0,2 m. Dan yang D adalah pH campuran setelah ditambahkan dengan 100 ml air. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu yang ditanya adalah pH campuran. Jadi di soalnya tadi ada CH3COOH dengan CH3CONA yang dicampur. Oke, CH3COOH ini dia berupa asam lemah, sedangkan CH3CONA adalah garam atau basa konjugasinya. Oke, dari soal diketahui CH3COOH-nya tadi volumenya 100 ml, molaritasnya adalah 0,2 m, sedangkan CH3CONA-nya dia diketahui 200 ml volumenya dan konsentrasinya adalah 0,2 m. Oke. Karena di sini yang diketahui adalah asam lemah dengan garamnya, berarti ini dia termasuk ke dalam buffer asam. Karena buffer asam, berarti kita nanti akan mencari H+. Ini adalah rumus dari H+. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikalikan dengan Na dibagi dengan Ng. Ya. Na-nya adalah mol asam, Ng-nya adalah mol garam. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Ka-nya tadi di soal adalah 10 pangkat minus 5. Na-nya, jadi molnya itu kan tinggal dikalikan M dengan V-nya ya. Ini 0,2 dikali 100, hasilnya adalah 20, tapi satuannya adalah milimol. Ya, yang CH3CONA juga dia 200 dikali dengan 0,2 hasilnya adalah 40. Ya, karena satuan sama-sama milimol nanti bisa dicoret. Oke, kita langsung hitung lagi. Jadi di sini 20 dibagi 40 itu adalah 0,5, 10 pangkat minimanya adalah tetap. Jadi kalau kita pakai aturan angka penting, kita ubah dia menjadi 5 kali 10 pangkat minus 6. Sudah dapat konsentrasi H+-nya 5 kali 10 pangkat minus 6, berarti kita tinggal menghitung pH dengan rumus min log dari konsentrasi H+. Nah, jadi tinggal kita masukkan yaitu min log dari 5 kali 10 pangkat minus 6, diperolehlah pH-nya yaitu 6 min log 5. Oke, ini adalah pH campuran. Campuran antara CH3COOH dengan CH3COONA. Ketika kita hitung ini nilainya 6 min log 5, dia sebesar 5,30. Ya, menunjukkan dia kalau sifatnya asam ya. Oke, kita lanjut yang B, yaitu pH campuran setelah ditambah 10 ml larutan HCl 0,1 molar. Oke, tadi di soal kita punya CH3COOH dengan CH3COONA. Ya, ini asam lemah dengan garam. Garamnya ini berupa basa konjugasinya. Kemudian di soal tadi kita masukkan lagi ini data yang tadi ada di soal ya, volume dan molaritas masing-masingnya. Nah, karena di sini campuran ini sudah dicampur, kedua larutan yang sudah dicampur, kemudian ditambahkan lagi dengan HCl. Ya, kita sudah pernah bahas ketika nanti ada buffer asam, ditambahkan asam, berarti nanti asam ini akan bereaksi dengan basa konjugasinya. Ya, jadi di sini HCl, nanti dia akan bereaksi dengan CH3CONA, bukan dengan CH3COH. Jadi bisa kita tulis persamaan reaksinya adalah seperti ini. Ya, karena dia ditambahkan asam, HCl ini kan asam, berarti asam ini akan bereaksi dengan salah satunya nih, CH3COH atau CH3CONA. Karena asam, berarti dia akan bereaksi dengan basa. Nah, basanya adalah CH3COONA. Maka dari itu, kita bisa tuliskan persamaan reaksinya, yaitu CH3COONA ditambah dengan HCl.
Nah, hasilnya dia adalah CH3COOH plus NaCl. Oke, kita masukkan ke dalam mula-mula reaksi dan sisa. Kita masukkan ini molnya ya, ini 100 dikali 0,2, itu dia, CH3CONa ini ya, 200 dikali 0,2, yaitu dia adalah 40, kemudian HCl-nya berarti tinggal 10 dikali 0,1, hasilnya dia adalah 1, kemudian CH3COOH-nya itu dia ini ya, 100 dikalikan dengan 0,2, hasilnya dia adalah 20. Ya, mula-mula dia 20. Kenapa di produk sudah ada? Karena kan tadi kita sudah ketahui di soal molnya volume dengan molaritasnya. Jadi kita bisa taruh di sini molnya dari CH3COOH. Ya, karena kan CH3COOH sudah terdapat dalam campuran tersebut. Nah, NaCl karena belum ada, maka kita tulis dia adalah 0 atau garis saja. Oke, setelah diketahui mula-mula, berarti tinggal kita untuk mencari siapa yang habis, bagi dengan koefisien masing-masing. 40 bagi 1, 40, 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Berarti dia akan habis. HCl-nya yang habis, berarti nanti di sisa adalah 0. Kalau kita ambil strip di sini ya, kita tulis strip. Berarti kalau dia tidak ada sisa, otomatis ini pun juga 1. Ya, karena di sini koefisien 1, semuanya juga sama, koefisiennya adalah 1, berarti di sini semua juga adalah 1 nilainya. 1, 1, di sini pun juga kita tulis 1. Ya. Jadi kalau misalnya nanti di sini 1, tapi di sini koefisien 2, berarti di sini tinggal dikalikan dengan 2. Jadilah 2. Oke. Nah, setelah itu yang namanya reaksi atau reaktan, tandanya dia selalu negatif. Sedangkan produk, dia tandanya selalu positif, seperti ini. Ya, jadi di sini 40 dikurangi 1, hasilnya adalah 39. Sedangkan di sini adalah 20 ditambah 1, hasilnya adalah 21. Sedangkan ini adalah 1, karena 0 ditambah dengan 1. Oke, setelah ini kita lihat di S. Di S itu yang tersisa adalah CH3CONa, yaitu garam, dan juga CH3COOH, yaitu dia asam lemah. Ya, kan yang sisa adalah garam dengan asam lemah, berarti ini adalah buffer asam. Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali Na dibagi dengan Ng. Oke, Ka-nya 10,5, Na-nya yang ini, ya, karena asamnya dia nih, CH3COOH. 21 dibagi garamnya yaitu 39. Oke, diperolehlah hasilnya. 21 dibagi 39 hasilnya adalah 0,54 dikali 10⁻⁵. Kita tulis dengan aturan angka penting, yaitu menjadi 5,4 kali 10⁻⁻⁶. Oke, setelah dapat H+, kita bisa mencari pH dengan rumus min log dari konsentrasi H+. Nah, min log dari 5,4 dikali 10⁻⁶ itu hasilnya adalah 6 min log 5,4. Oke, hasil ini ketika kita hitung hasilnya, itu dia menjadi 5,27. Jadi pH larutan, pH campuran setelah ditambahkan dengan 10 ml larutan HCl 0,1 molar, pH-nya dia menjadi 5,27. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C, di mana yang C itu adalah pH campuran setelah ditambah dengan 10 ml larutan NaOH 0,2 m. Jadi sekarang yang ditambahkan adalah larutan yang bersifat basa. Oke, ini dia tadi campurannya, ya. Ini asam lemah, ini dia garam yang berupa basa konjugasinya. Kita taruh lagi dia yang diketahui tadi dari soal. Nah, ini dia asam lemah, ini dia garam atau yang bersifat sebagai basa konjugasinya. Karena dia di sini yang ditambahkan basa, otomatis nanti basa ini akan bereaksi dengan asam. CH3COOH. Jadi persamaan reaksinya bisa kita tulis yaitu CH3COOH ditambah dengan NaOH, dia menjadi CH3COONa plus H2O. Seperti tadi kita tulis MRS, kita masukkan datanya, CH3COOH adalah ini, tinggal 100 dikali 0,2 hasilnya dia adalah 20, NaOH-nya molnya adalah 10 dikali dengan 0,2 yaitu hasilnya adalah 2, CH3CONa ini dia CH3CONa-nya ya, berarti tinggal 200 dikali 0,2 itu hasilnya adalah 40, H2O belum terbentuk. Oke, sama seperti tadi, mula-mula ini kita bagi dengan koefisien masing-masing untuk reaksinya ya. 20 dibagi 1 dengan 2 dibagi 1 hasilnya lebih kecil dia. Jadi NaOH-nya habis, makanya di sini nanti dia tidak punya sisa. Karena tidak punya sisa, mula-mulanya 2, berarti yang bereaksi semuanya yaitu 2. Karena di sini 2 untuk mengisi yang lainnya, seperti biasa kita pakai perbandingan koefisien. Karena di sini semua koefisiennya sama-sama 1, otomatis ini semua juga isinya sama yaitu adalah 2. Oke.
Jadi kalau reaksi seperti biasa tandanya dia adalah negatif, sedangkan yang produk tandanya adalah positif. Jadi di sini 20 dikurangi 2 hasilnya adalah 18, 40 ditambah 2 hasilnya adalah 42, di sini adalah 2. Oke, karena di sini yang sisa adalah nih asam lemah, ini dia adalah garam. Kita pakai lagi rumus buffer asam yaitu H+ sama dengan Ka dikali Na per Ng. Tinggal kita masukkan yaitu 10 pangkat min 5 asamnya ini ya. Asamnya ini dia adalah 18, kemudian garamnya dia adalah 42. Nah, hasilnya yaitu 18 dibagi 42 yaitu 0,43 dikali 10 pangkat min 5. Kita tulis menjadi 4,3 kali 10 pangkat min 6. Jadi tinggal kita cari pH-nya dengan rumus min log dari konsentrasi H+, berarti pH-nya dari min log 4,3 kali 10 pangkat min 6. Dapatlah pH-nya yaitu 6 min log 4,3. Ketika kita hitung hasilnya, dia adalah 5,37. Oke, inilah cara menghitung pH campuran buffer ya, pH campuran larutan buffer asam ketika ditambahkan dengan basa. Selanjutnya yang D, yaitu adalah pH campuran setelah ditambah dengan 100 ml air. Oke, karena sudah ditambah dengan air, otomatis nanti konsentrasi larutan masing-masingnya dia akan berubah nih. Ya, ini tadi dia asam lemah, dia adalah garamnya berupa basa konjugasinya. Ini dia data yang tadi di awal, karena ditambahkan dengan air, ke dalam campuran ini berarti konsentrasi CH3COH dan juga konsentrasi CH3CONA-nya dia berubah. Maka dari itu kita akan mencari konsentrasi CH3COH yang baru dengan rumus konsentrasi itu kan rumusnya adalah N per V ya. N itu kan kita bisa cari dengan cara M kali V. Ini N-nya molnya ya, kita kalikan dengan molaritas dan volumenya dibagi dengan V-nya, yaitu sekarang V total. Tinggal kita masukkan M kali V untuk CH3COH, yaitu 0,2 dikali 100. V total berarti semua volume yang ada dalam campuran tersebut. Ada CH3COH sebesar 100, ada CH3CONA yaitu 200, ada lagi ditambahkan air 100. Jadi kita tambahkan 100 ditambah 200 tambah 100. Jadilah dia 20 dibagi 400, yaitu diperoleh hasilnya adalah 0,05 M. Kemudian kita juga akan mencari konsentrasi CH3COONA yang baru dengan rumus yang sama. Ya, kita kalikan dulu ini M dengan V-nya sebagai mol dibagi dengan V total. Ya, jadi 0,2 dikalikan dengan 200 dibagi dengan 100, ini volume totalnya adalah jadi 400 juga ya. Jadi dia 40 dibagi 400, hasilnya adalah 0,1 molar. Sudah diperoleh konsentrasi masing-masing larutan yang baru, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. H+ sama dengan Ka dikali Na dibagi Ng. Ya, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5, Na-nya adalah 0,05, Ng-nya adalah 0,1 nih. Jadi kita pakai konsentrasi yang baru setelah ditambahkan dengan air. Oke, jadi dari sini kita peroleh hasilnya yaitu 0,5 kali 10 pangkat min 5 atau 5 kali 10 pangkat minus 6. Tinggal kita cari pH-nya yaitu min log dari konsentrasi H+, jadi min log dari 5 kali 10 pangkat min 6, hasilnya adalah 6 min log 5. Yaitu kita hitung hasilnya menjadi 5,30. Oke, jadi kita bisa simpulkan di sini dari larutan campuran ini kita bisa jawab untuk yang A pH campuran tersebut tadi kita peroleh adalah 5,30. Untuk yang B pH campuran setelah ditambah dengan larutan HCl yaitu menjadi 5,27. Nah, yang C ketika sudah ditambahkan dengan basa NaOH pH-nya dia menjadi 5,37 dan yang D pH campuran setelah ditambahkan dengan air, kita peroleh tadi pH-nya adalah 5,30. Dari hasil ini, keempat hasil ini bisa kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Oke, kesimpulannya yaitu pH larutan penyangga tidak berubah drastis setelah penambahan asam, basa, ataupun air. Jadi pH-nya dia mendekati ya, dia berubah tapi berubahnya tidak terlalu jauh. Oke, inilah dia larutan penyangga. Jadi kita tahu ya, yang namanya larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH ketika setelah ditambahkan asam, basa, maupun air. Oke, sampai sini pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian paham dengan materi yang sudah diajarkan. Kita bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian tambah memahami materi ini dengan baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.